Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang fikih. Kita masih dalam Kitabut Thaharah dan pada kesempatan ini kita akan masuk dalam babul aniyah. Al-aniyah maksudnya bejana, ya, atau al-awani atau al-aniyah, ya, maksudnya adalah dari ina, maksudnya adalah bejana. Kenapa dibahas dalam Kitabut Thaharah? Karena air untuk wudu atau air untuk mandi diletakkan di atas bejana. Maka tidak semua bejana boleh kita pakai. Mana bejana yang boleh dipakai dan mana bejana yang tidak boleh dipakai. Bejana, ya. Bejana terbagi dua, ada yang muharramah, ya, yaitu haram dipakai. Ada yang mubahah, boleh dipakai. Adapun yang mubahah, ya, yaitu, ya, yang kita jelaskan dulu yang haram agar kita tahu mana yang mubah. Karena semua selain yang haram maka boleh dipakai. Adapun yang haram, ya, maka kita bisa jadi bagi dua, ya, atau jadi tiga. Haram karena najis, ya, yang kedua, ya, haram karena emas dan perak. Maka ini kita bagi dua juga, ya. Yang ada emasnya, yang ada peraknya. Haram karena najis seperti juludul mayyitah, yaitu kulit bangkai yang belum disamak. Kita bahas dahulu tentang ini, ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Ya, fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Oleh karenanya, kalau bejana ada emasnya, maka hukumnya haram secara mutlak. Ada emasnya meskipun sedikit, hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Adapun kalau bejana yang ada peraknya, maka, ya, dibolehkan kalau untuk dhabbah. Dhabbah itu adalah pengikat, ya, pengikat gelas yang pecah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW punya qadah,
qadah tersebut gelas terbuat dari khasyab, terbuat dari kayu, kemudian qadah tersebut retak atau pecah. Maka akhirnya dibuatlah dhabbah, yaitu semacam tali yang dibuat dari perak untuk salsalah fiddah makana sya'bi, maka diletakkan di tempatnya rusak, dikasih tali terbuat dari perak. Dan itu tidak mengapa. Karena peraknya cuma sedikit, syaratnya peraknya sedikit dan ada kebutuhan, dan ada hajah atau kebutuhan. Hajah atau kebutuhan. Baik, ini pembahasan tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pertanyaan, bagaimana khilaf bagaimana jika bejana tersebut bukan untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf. Dalil yang datang, kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, bagaimana kalau kita punya bejana bukan untuk makan dan minum, terbuat dari emas dan perak? Misalnya kita punya bejana untuk taruh buku atau taruh apa untuk taruh sesuatu, lempengan terbuat dari emas dan perak. Ya, bagaimana hukumnya kalau selain makan dan minum? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf hanya untuk masalah perak ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian boleh ya. Yang lain mengatakan haram. Haram kecuali untuk benda-benda kecil. Seperti misalnya besi celak, misalnya tempat tinta, mereka memang seperti itu ya. Misalnya mungkin besi celak, tempat pindah dan semisalnya yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dalam hadis dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari. Jadi Ummu Salamah itu punya juljul. Juljul itu semacam tempat kecil seperti bel. Bel kan kecil. Di situ beliau meletakkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana ada orang sakit, dituangkanlah air di rambut Nabi kemudian diminum untuk mencari keberkahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh. Nah, juljul tersebut terbuat dari perak. Juljul tersebut terbuat dari perak. Bendanya kecil ya. Nah, dari situ sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan kalau digunakan untuk selain makan dan minum maka dibolehkan. Ya, namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kecuali benda-benda yang kecil seperti juljul. Seperti juljul tadi ya. Juljul ya. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah kira-kira. Benda kecil untuk meletakkan, mungkin taruh benda dari perak buat taruh pena misalnya ya. Hiasan, apakah boleh? Selama dia bendanya kecil maka diperbolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Kenapa ini lebih kuat? Karena Nabi ketika mengharamkan makan dan minum dengan perak, Nabi menyebutkan illah. Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka di dunia, adapun bagi kalian di mana? Di akhirat ya. Oleh karenanya ilahnya adalah jangan digunakan, karena di surga nanti penghuni surga menggunakan emas dan perak dalam banyak hal, mereka gunakan emas dan perak ya. Dan kita tahu bahwasanya emas dan perak itu menunjukkan kekayaan dan kemewahan, dan Allah tidak mau hamba-hambanya seperti itu. Itu ujian. Meskipun kita punya uang banyak, meskipun kita punya harta banyak, maka jangan kita bergagah-gagahan dengan
menggunakan piringannya dari apa? Dari emas, bayangkan. Piring dari emas, sendok dari emas, ya, gigi dari emas. Nggak usah lah, katanya nggak usah. Itu bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Maka pendapat yang lebih kuat, semua yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh dipakai, bejana-bejana, kecuali yang dibolehkan kalau emas diharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena dalil yang datang hanya jul-jul dari perak. Oleh karenanya, para ulama mengatakan mengkiaskan dengan jul-jul dari perak, segala benda-benda yang kecil boleh menggunakan perak, ya. Seperti misalnya tadi besi untuk cela, ya. Misalnya untuk mahbarah, untuk meletakkan tinta, atau mungkin untuk membakar bakhur, ya, kayu gaharu terbuat dari perak, itu benda-benda kecil, maka itu dibolehkan. Adapun yang besar-besar, misalnya piring, kemudian kuali, belanga, ya, dan itu semuanya maka dilarang, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Taib, kita bahas tentang sekarang yang kedua mengenai bejana yang haram dipakai karena najis, yaitu adalah kulit bangkai. Kulit bangkai. Nah, bangkai, kita mau bahas bangkai sebelah sana, ya. Bangkai atau al-mayyitah, ya, maka terdiri atas beberapa benda, misalnya bangkai yang suci, di antaranya bangkai manusia. Manusia suci. Hidup atau meninggal tetap aja suci. Maka waktu kita mandikan mayat bukan karena dia najis, tapi untuk apa? Dibersihkan. Paham? Ya, jadi kata Nabi, innal mu'min la yanjus, bahwasanya seorang mukmin tidaklah najis, ya. Maka bangkai manusia tidaklah najis. Kemudian antaranya bangkai hewan laut. Bangkai hewan laut seperti bangkai hiu, misalnya bangkai ikan paus, bangkai buaya, ya. Atau bangkai hewan-hewan, ya, ular laut, singa laut, kodok laut, ya. Yang lain-lain semua. Pokoknya, ya, ada kodok laut? Enggak ada, ya. Kodok dua alam, ya. Enggak, ini yang di laut aja, di sungai aja, yang tidak keluar-keluar. Buaya bermasalah, dia keluar juga, ya. Ya. Dia keluar, ya. Kadang jadi laki-laki buaya, ya. Bangkai hewan laut, maka ini tidak mengapa, seperti hiu, paus, apalagi kuda laut yang selalu di laut atau selalu di sungai, belut laut, ini semua bangkainya tidak najis. Ini boleh dimakan, kalau ini enggak boleh. Kemudian malaha nafsun sa'ilah, yaitu atau hewan yang tidak ada aliran darah. Aliran darah. Artinya kalau dia dipukul mati, maka tidak ada darah yang mengalir. Maka ini juga bangkainya tidak najis. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, fa inna fi ihda janahaihi da'un wa fil ukhra shifaa'un." Atau dawaun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifaa'an aw dawaan. Kata Nabi, jika lalat singgah di segelas atau bejana kalian, maka benamkanlah lalat tersebut. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, salah sayapnya ada obatnya, ya. Dan ini sudah diteliti oleh para dokter dan menunjukkan demikian. Ketika Nabi mengatakan falyakmishu, benamkanlah, maka ini sangat mungkin lalat itu tewas, apalagi kalau air panas. Ya enggak? Mungkin tewas atau tidak? Tewas. Kalau tewas Nabi berarti jadi bangkai. Dia langsung mati dalam. Kita keluarkan, boleh diminum enggak? Nabi suruh minum. Berarti air tersebut terkena bangkai apa? Lalat. Berarti bangkai lalat tidak najis, ya. Dalilnya dalil
bangkai lalat apa tidak? Tidak najis. Nah, kenapa bangkai lalat tidak najis? Para ulama mengambil kesimpulan karena lalat itu tidak ada nafsun sa'ilah, tidak ada darahnya kalau kita bunuh. Oleh karenanya dikiaskan kepada lalat semua hewan-hewan yang tidak memiliki darah ketika kita bunuh, tidak darah yang mengalir. Di antaranya maka dikiaskan kalau bangkai laut sudah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ma'ul bahri, tentang air laut, waktu Nabi ditanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hillu tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu Nabi ditanya tentang air laut. Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut, kami akan kehausan. Afa natawadda'u bima'il bahr? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya apa? Halal. Bangkainya halal. Maka ini dalil bahwasanya bangkai hewan laut apa? Halal. Hewan laut di sini maksudnya yang tidak pernah keluar dari air sama sekali, baik laut maupun sungai. Adapun hewan yang hidup sebagian waktu di air, sebagian waktu di darat, maka khilaf di kalangan para ulama. Yang benar itu pembahasannya mungkin nanti suatu saat. Yang benar adalah dia dihukumi seperti hewan darat. Dia dihukumi seperti hewan darat. Ya. Nanti kita tunda aja pembahasannya. Tapi intinya kita pembahasan pada yang berikutnya. Hewan yang tidak ada aliran darahnya. Dalilnya bangkai lalat tidak najis, maka dikiaskan dengan lalat apa saja, misalnya nyamuk, baud, kecoak. Kecoak ada anunya enggak? Darahnya enggak? Enggak ada kan? Semut, apa lagi? Belalang, terus apa lagi? Jangkrik. Apa nih? Kecebong. Dan lain-lain. Kampret. Kampret ada darahnya ya? Kampret itu apa sih? Kelawar ya. Itu ada darahnya ya. Taib. Khilaf tentang cicak. Hukum cicak. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama, khilaf. Khilaf ya. Ada yang mengatakan dia tidak berdarah. Ada yang mengatakan dia berdarah. Bagi yang mengatakan, ini khilaf di kalangan para fuqaha sejak zaman dahulu. Bagi yang mengatakan cicak itu tidak ada pembuluh darahnya, maka dia mengatakan cicak bangkainya tidak najis. Kalau bangkai tidak najis, maka kotorannya juga tidak najis. Paham? Ya. Bagi yang mengatakan cicak ini ada pembuluh darahnya, maka dia najis kalau jadi bangkai dan kotorannya juga najis. Menurut penelitian kedokteran sekarang, cicak ada pembuluh darahnya. Ya. Dari situ sebenarnya mengatakan bahwasanya kotoran cicak hukumnya apa? Najis, karena cicak bangkainya juga najis. Sebagian ulama mengatakan cicak memang hukum asalnya najis, kotoran juga najis, namun karena sulit untuk dihindari maka dimaafkan. Ini cara ulama yang lain yang mengatakan, karena sebagian ulama mengatakan semua yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat karena kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya waktu Nabi ditanya tentang kucing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisat binajasin wa innama hiya minat tawafina 'alaikum aw tawafat." Kucing tidak najis, bekas minumnya tidak najis karena dia adalah hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Kalau kucing aja berkeliaran tidak dimaafkan, apalagi cicak yang susah untuk kita hindari. Terkadang banyak kotoran. Tapi lebih hati-hati, kita jauhi. Ya, kalau ada kotoran cicak mending kita bersihkan. Tapi maksud saya di sini cicak ini khilaf, bangkainya najis atau tidak khilaf. Namun kedokteran sekarang mengatakan cicak punya pembuluh darah ya. Cicak punya jantung dan yang lain meskipun kecil ya. Baik. Ini bangkai yang suci. Terus bangkai yang haram.
Bangkai itu apa sih? Bangkai itu yang haram bisa misalnya bangkai hewan yang halal dimakan. Asalnya yang hewan yang asalnya halal dimakan. Hewan yang asalnya halal dimakan. Kenapa dia jadi bangkai? Dia jadi bangkai karena tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meninggal enggak kelaparan di tengah jalan, tidak ada yang sembelih, mati, maka dia jadi apa? Bangkai. Atau dia waktu diburu oleh hewan kemudian mati, maka jadi bangkai. Sapi yang mati tidak disembelih namanya bangkai apa? Sapi. Paham? Kambing yang mati tidak disembelih masuk ke lari-lari dikejar serigala tahu-tahu masuk ke sungai. Kemudian tewas ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tewas, maka dia jadi hukumnya apa? Bangkai karena dia tidak disembelih. Kemudian juga bangkai hewan yang haram dimakan. Yang haram dimakan. Ini semua ya adalah bangkai ya. Baik. Ini tidak boleh digunakan. Kalau ada bejana dibuat dari kulit hewan yang bangkai hewan yang asalnya halal dimakan, kalau kulitnya belum disamak maka tidak boleh dijadikan bejana. Baik hewan yang asalnya halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Timbul pertanyaan, ya. Bagaimana kalau sudah disamak kulitnya? Atau kita bagi lagi, misalnya ini, ya. Hewan yang asalnya halal diharam, ya. Kalau sudah disamak, tahu disamak ya? Disamak, dibersihkan dulu dengan tumbuhan atau biji-bijian tertentu sehingga hilang semua bau-baunya, terus cairan-cairannya. Maka kalau sudah disamak boleh dijadikan bejana. Di sini pun khilaf, ini ada khilaf lagi. Sebagian mengatakan bejana untuk benda-benda kering. Yang basah enggak boleh. Ya, jadikan tas untuk bawa buku misalnya, ya. Tas untuk bawa apa kek, ya. Ya, boleh untuk benda-benda basah. Untuk taruh air. Dan ini yang benar, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau sudah disamak maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Sekarang khilaf tentang ya kulitnya bagaimana? Kulit sudah disamak. Misalnya ada kulit buaya disamak. Buaya menurut pendapat yang lebih kuat, ada khilaf memang. Dan pendapat yang lebih kuat yang saya condong kepadanya adalah buaya haram dimakan. Kenapa? Karena buaya adalah hidup di dua alam, ya, terkadang di air, terkadang di darat, maka dia tidak di air seluruhnya. Karena Nabi waktu mengatakan yang halal adalah yang al-hillu maitatuhu, bangkainya air laut atau bangkainya sungai yang tidak pernah keluar dari sungai. Oleh karenanya tatkala dia hidup di dua alam, kita anggap saja dia adalah hewan darat. Kalau dia termasuk hewan darat, maka dia haram karena dia nabin minas siba. Dia menangkap dengan taringnya dan dia buas, makanya dia hukumnya haram. Ya. Kepiting hidup dua alam. Taib. Kita anggap dia hewan darat. Halal atau haram? Halal karena dia tidak ada darah yang mengalir di dalamnya. Ya. Kepiting tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, maka tidak mengapa dimakan. Ya. Taib. Contohnya seperti kulit buaya yang disamak.
Contohnya lagi seperti kulit macan yang disamak. Boleh enggak dijadikan bejana atau boleh enggak dipakai buat tas ya? Boleh enggak dijadikan ikat apa? Pinggang misalnya. Boleh enggak dibuat jadi dompet ya? Kulit macan, kulit singa, kulit ular misalnya ya. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali karena tetap najis. Pendapat yang kedua boleh karena najisnya sudah hilang. Saya lebih condong pada pendapat yang ini ya. Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kulit yang disamak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin idza dubiq faqad tahur. Kata Nabi, kulit apa saja ya, kalau sudah disamak maka telah suci. Nabi tidak mengecualikan kecuali kulit begini, kecuali kulit begini. Oleh karenanya kita mengambil keumuman lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kulit ya binatang apapun baik asalnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, kalau sudah disamak maka boleh digunakan. Hanya saja para ulama ketat tentang kulit babi. Kata mereka kulit babi tidak bisa disamak. Tidak bisa disamak. Apalagi Allah mengatakan aulahma khinzirin fa innahu rijs. Sungguhnya daging atau yang diharamkan adalah daging babi karena itu adalah najis ya, kata para ulama ya, termasuk kulit-kulitnya semua najis, maka kulit babi tidak boleh dipakai dan itu lebih hati-hati. Adapun kalau kulit buaya, kulit ular ya misalnya sudah dikering, sudah disamak, maka menurut pendapat yang lebih kuat tidak mengapa untuk dipakai. Wallahu alam bisawab ya. Oleh karenanya hukum asal kalau ada dari luar misalnya mengimport kepada kita, ekspor kepada kita, kita import ya, barang-barang mereka misalnya tas atau yang lainnya, selama itu bukan kulit babi, maka tidak mengapa dipakai. Adapun kulit babi, maka hendaknya kita jauhi karena banyak ulama yang mengharamkannya. Paham sampai sini? Taib. Bangkai ya. Bangkai ada macam-macamnya, ada bagiannya ya, ada namanya dagingnya ya atau kulitnya. Kemudian ya, bagaimana kalau tulangnya? Bagaimana juga kalau misalnya rambutnya? Rambutnya ya. Atau jangan di sini deh. Kita di sini aja deh. Mohon maaf ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang ini ya. Bangkai. Ini tadi khilaf tentang apa? Kulitnya. Ini tentang di atas ini tentang kulitnya. Bagaimana kalau tentang apa namanya? Tulang sama apa? Rambutnya. Dalam hukum Islam, kalau ada hewan, kemudian dia masih hidup, terpotong tangannya, maka tangannya dibangkai. Kata Nabi SAW, ya ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Kata Nabi, ada kalau hewan masih hidup, misalnya rusa masih hidup, tahu-tahu kita lihat kakinya terputus, ya, kemudian kakinya tersebut dihukumi bangkai, meskipun rusanya masih apa? Hidup. Meskipun rusanya masih hidup. Paham? Kecuali kata para ulama, kecuali torida, yaitu hewan yang kita kejar. Misalnya seorang berburu rusa,
kemudian dia tembak salah-salah, akhirnya dia lempar apa? Lempar kapak misalnya, akhirnya tangannya terputus. Dikejar lagi, dia masih lempar lagi, tangannya terputus, kakinya rusa enggak punya tangan ya. Kakinya terputus lagi. Kemudian akhirnya dia wafat ya, maka yang terputus-terputus tadi tetap hukumnya halal. Ya, karena waktu kita lempar kita bilang apa? Bismillah ya, karena kita sedang mengejar. Tetapi kalau kita tidak sedang mengejar, dia terputus sendiri, patah sendiri, maka itu hukumnya apa? Bangkai. Paham? Demikian juga misalnya misik itu bagian dari rusa yang darahnya keluar kemudian dia terkumpul pada satu tempat sehingga seperti ada bengkak di bagian perut rusa ya. Itu nanti jadi minyak misik. Jadi nanti rusa suatu saat dia gatal, dia garuk-garuk, akhirnya lepaslah itu. Lepaslah semacam kulit tertutup, dalamnya ada darahnya yang sudah membeku. Darah tersebut jadi minyak apa? Misik ya. Dan itu meskipun terlepas dari rusa yang masih hidup, rusanya masih hidup, tapi dia tidak dianggap najis ya, tidak dianggap bangkai. Itu dikecualikan oleh para ulama. Tapi selain itu hewan yang terpotong dia masih hidup, maka hukumnya apa? Mayit, hukumnya bangkai. Nah, saya sama antum, bagaimana kalau domba dia masih hidup, kemudian rambutnya dipotong? Rambutnya bangkai atau tidak? Rambutnya tidak bangkai karena halal dimakan. Apa? Saya ulangi. Ya, kita bicara tentang hewan yang boleh dimakan. Rusa boleh dimakan enggak? Boleh. Kambing, domba kalau kita potong kakinya tidak dalam kondisi dikejar, maka kakinya dibangkai. Kenapa dia masih hidup? Tidak boleh. Semua yang terpotong dari tubuh hewan dan dia masih hidup jadi apa? Bangkai. Kecuali tadi yang dikejar atau misik dari rusa. Sekarang rusa misalnya, kita cukur rambutnya. Atau kita cukur rambutnya. Rambutnya itu najis atau bukan? Kenapa bukan? Nah, tadi kalau kita potong kaki najis atau bukan? Iya, karena enggak ada kehidupan di situ. Saya ulangi, rusa kalau kita potong kakinya jadi bangkai, najis. Paham? Karena dia ada kehidupan di situ. Adapun kalau kita cukur rambutnya, dia masih hidup maka tidak najis ya. Karena rambutnya tidak kita potong enggak ada masalah. Ya. Paham? Demikian juga domba. Domba kalau kita potong kakinya jadi bangkai. Tapi kalau rambutnya dipotong untuk dijadikan jaket dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Karena kata para ulama, rambut itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Artinya tidak ada sel yang membuat dia sakit ya. Kalau kita cukur dia enggak ngerasa sakit ya. Beda kalau tangan dia sakit. Ya. Oleh karenanya tidak dianggap sebagai bangkai meskipun dipotong ketika masih hidup. Paham? Paham ya? Nah, demikian pula kalau dia meninggal sudah jadi bangkai. Selama yang diambil cuma apa? Rambutnya, maka di situ tidak ada kehidupan, maka tidak berlaku hukum bangkai atau bukan bangkai. Perlu mengatakan bangkai itu kenapa? Karena ada darah di dalamnya. Adapun dalam rambut tidak ada darahnya. Paham atau tidak? Paham. Sekarang jadi masalah bagaimana kalau rambut dari hewan yang haram dimakan? Contohnya rambut singa. Kalau kita gunting jenggotnya, nah, najis atau bukan? Bangkai atau bukan? Bukan. Pendapat yang lebih kuat, ini ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat pendapat mazhab Malikiyah dan juga dikuatkan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya itu tidak najis karena tidak ada apa? Bangkai itu najis ya. Bangkai itu hukumnya apa? Najis. Bangkai itu najis. Ya. Maka hukumnya dia tidak najis karena tidak ada kehidupan dalamnya. Paham? Paham ya? Timbul pertanyaan, bagaimana kalau rambut babi? Kita enggak makan rambut babi. Saya tanya, rambut babi boleh enggak diambil untuk digunakan? Kan sering digunakan untuk kuas ya. Sekali juga sikat gigi ya. Aduh. Jadi contohnya ya. Bagaimana hukum rambut babi tersebut? Apakah rambut babi ada kehidupan kalau kita potong rambut babi kesakitan? Enggak. Maka ini khilafnya lebih kuat lagi tentang rambut babi. Sebagian ulama mengatakan mengharamkan secara mutlak, sebagian mengatakan tetap kita pada kaedah dalam rambut babi tidak ada kehidupan, maka dia tidak najis.
Apalagi hanya untuk pemakaian luar, hanya untuk kuas makanan misalnya. Tapi maksud saya itu kembali kepada khilaf tadi, ya. Karena sebenarnya memandang bahwasanya rambut babi pun tidak ada kenajisan. Kulitnya iya, kulitnya kalau itu sakit. Tapi kalau apa namanya? Rambutnya enggak. Tapi ini masalah khilafiyah. Saya lebih condong secara kaidah bahwasanya rambut babi tidak najis sama seperti jenggotnya singa tadi, ya. Kalau dipotong dia tidak merasakan kesakitan, maka dia tidak apa? Najis. Tapi sebaiknya kita jauhi, ya. Daripada kita masuk dalam masalah khilaf, ya. Taib. Permasalahan berikutnya, bagaimana dengan tulang? Tulang bangkai, apakah dia tulang tidak ada kehidupan juga? Tulang, ya, seperti kuku, ya. Kalau kita potong kuku, kan nggak sakit, ya. Tulang ketika masih dalam tubuh dipotong ya sakit. Tapi kalau bangkai sudah hilang, sudah kemudian dibersihkan tulangnya, apa bedanya dengan kulit sudah disamak? Bahkan yang di kulit sudah disamak masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau tulang bisa benar-benar kering. Paham? Bisa benar-benar kering. Maka tulang bangkai, misalnya kita dapati ada singa mati di jalan, kita ambil tulangnya untuk dimanfaatkan misalnya. Dibersihkan semua dari daging-dagingnya, semua tulangnya digunakan untuk tiang rumah kayak buat tiang misalnya, ya. Tulangnya aja, apakah dia bangkai najis atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat tidak najis. Karena tidak ada kehidupan lagi di situ, tidak ada cairan-cairan lagi di situ. Tidak ada yang lengket-lengket lagi di situ karena sudah dikeringkan. Sudah dikeringkan. Tapi ini semua masalah khilafiyah. Mending antum tidak usah cari tulang singa, ya. Tidak usah, ya. Tidak usah, ya. Kenapa ini masalah penting? Kenapa? Karena dalam sebagian produk-produk yang masuk dalam kita, ada sebagian produk terbuat dari tulang babi. Seperti ada bagian kulkas terbuat, saya diberitahu, alam benar atau tidak, ya. Sehingga mereka bilang ini kulkas ini harus ada sertifikat halal. Loh, kenapa ada sertifikat halal? Karena Ustadz, dia sebagian rangkanya terbuat dari tulang babi. Nah, paham? Nah, di situ kembali kepada khilaf tadi. Bagi yang menganggap babi semua haram, baik dagingnya, baik tulangnya, baik rambutnya, maka tidak boleh, ya. Apalagi kalau simpan situ kan basah-basah dan yang lainnya. Bagi yang mengatakan bahwasanya tulang babi sama seperti yang lainnya, sudah tidak ada kehidupan, hukumnya sama seperti rambut, dimanfaatkan buat itu, maka tidak jadi masalah. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut, ya, karena tidak ada kehidupan pada tulang yang sudah dibersihkan semuanya. Faham atau tidak? Taib, kita masih ada waktu 5 menit. Berikutnya, ya. Di antara yang boleh dipakai, ya, boleh dipakai adalah bejana dari selain emas dan apa? Emas dan perak. Maka para ulama khilaf, bagaimana kalau bejana terbuat dari misalnya dari kristal misalnya, atau dari jauharat, dari apa namanya, permata misalnya. Misalnya, hukum bejana dari benda-benda mahal selain emas dan perak. Apa hukumnya? Misalnya dari apa? Dari permata atau dari platinum misalnya yang mahal, atau dari benda-benda yang mahal, bagaimana hukumnya? Datang nas yang mengharamkan cuma emas dan apa? Perak. Maka di sini ada khilaf, ya. Ini masalah ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ada yang mengatakan haram karena menimbulkan kesombongan dan kecemburuan. Ya, kesombongan. Kenapa Nabi melarang bejana emas dan perak? Karena orang yang pakai sombong, ya. Itu untuk orang-orang kafir, silakan mereka sombong. Ente hamba Allah harus tawadhu di atas muka bumi ini. Kalau begitu, kalau ada bejana terbuat dari platinum, bejana terbuat dari maka tidak boleh, ya. Yang benar wallahu a'lam bishawab, ya.
Tidak ada dalil yang mengharamkan, kita mengatakan boleh ya. Ada orang yang bikin toilet pakai platinum bahlul ya. Buang-buang uang. Baik. Kemudian berikutnya ya bejana. Bejana dari orang-orang kafir. Orang kafir misalnya punya bejana, boleh enggak kita pakai ya? Hukum asalnya selama itu bukan emas dan perak ya, maka hukum asal boleh. Hukum asal apa? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang panjang, para sahabat dan Nabi SAW tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah. Jadi mazadah itu adalah suatu tempat air yang terbuat dari kulit. Dia numpang waktu itu Rasulullah SAW kehabisan air, kemudian ada wanita musyrikah lewat, maka Nabi SAW mengambil air tersebut untuk digunakan, untuk minum, untuk berwudu, ya. Dan itu terbuat dari apa namanya? Bejana terbuat dari kulit, ya. Tentunya orang musyrik nyembelih sesuatu tidak bilang apa? Bismillah. Ya, tapi ternyata sudah disamak, ya. Sudah disamak, ya. Kulit apa tidak dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kulit binatang buas atau kulit binatang apa, tapi intinya Nabi menggunakan dan tidak jadi masalah. Paham? Kemudian juga dalil berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Khaybar, Nabi diberi hadiah oleh wanita Yahudiyah kambing yang beracun diletakkan di bejana. Dihidangkan kepada Nabi dan Nabi makan, akhirnya racun termasuk dalam tubuh Nabi dan sahabat langsung meninggal dunia tatkala itu. Nabi akhirnya meninggal 4 tahun berikutnya karena sisa racun tersebut. Tetapi intinya dihidangkan kambing tersebut dalam apa? Bejana. Dan Nabi tidak mengapa, ya bejana makan tinggal makan ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan bahwasanya makanan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Ya kalau makanannya halal apalagi bejananya tidak mengapa. Paham? Oleh karenanya hukum asal semua bejana yang datang dari luar negeri, mau dari Cina ya, selama tidak ada corona ya, dari Cina, dari Korea, dari mana saja, dari Amerika, itu enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tidak usah kita ragu-ragu. Tidak usah kita ragu-ragu. Ya. Demikian juga masalah baju. Baik, nanti kita ini salat dulu atau bagaimana? Hah? Azan dulu terus lanjut. Gimana? Azan dulu ya. Baik, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Atau sebagian ulama memasukkan sebagian dari pembahasan libas ya yang dipakai dalam bab bejana ya, karena sama-sama dipakai. Ada yang dipakai di badan, ada yang dipakai sebagai tempat ya. Oleh karena sebagian memasukkan tentang ada kemiripan hukumnya maka dimasukkan juga dalam pembahasan bejana. Kita pembahasan misalnya masalah pakaian ya, atau bukan pakaian ya, hukum pakaian ya bagi lelaki yang ada sedikit emasnya. Intinya para ulama mengatakan bahwasanya untuk masalah yang digunakan oleh lelaki ya, emas yang digunakan oleh lelaki kalau buat perempuan tidak apa-apa pakai emas, karena perempuan memang apa namanya diciptakan untuk berhias dan berhias, maka mereka boleh pakai kain sutra, boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh. Nabi SAW pernah memegang emas dan kain sutra
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzani haramun ala dzukuri ummati wa halalun ala inasiha wa halalun li inasiha." Bahwasanya emas dan perak ini haram atas lelaki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Jadi emas dan perak tidak boleh bagi laki. Emas yang digunakan oleh laki ada dua model. Ya. Ada yang benda tersendiri. Contohnya cincin ya. Misalnya jam tangan misalnya. Ya. Maka ini hukumnya haram secara mutlak. Hukum secara mutlak. Yang hukumnya yang hanya mengikuti dan sedikit. Contoh baju ada sedikit emasnya. Misalnya songkok ada sedikit emasnya. Maka bagaimana hukumnya? Dalam hadis ya, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan min dibajin mansujun fiha dhahab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah memakai kain sutra yang di situ ada emasnya. Dahulu sebelum diharamkan kain sutra, maka di situ tercampur antara kain dengan emas ya. Sebenarnya mengatakan yang dimansuhkan kain sutranya tapi emasnya tidak mengapa kalau ukurannya sedikit. Kemudian juga hadis-hadis yang lain semakna dengan itu ya disampaikan oleh Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawa ya, sehingga beliau menyimpulkan, dan ini juga adalah mazhab Hambali, bahwasanya kalau yang dipakai hanyalah mengikuti bukan benda tersendiri dan dia hanya sedikit, maka tidak mengapa. Dari situ beda, kalau aniyah, kalau bejana sedikit pun tidak boleh. Beda antara yang dipakai di badan dengan yang dipakai sebagai bejana. Kalau yang bejana emas sedikit pun tidak boleh. Tapi kalau untuk libas, karena ada dalil yang mengecualikan, maka sebagian ulama mengatakan jika dia hukumnya hanya sedikit maka tidak mengapa. Contohnya juga para ulama khilaf tentang jam. Bagaimana hukum jam yang dia bukan dari emas tetapi dicat dengan disepuh ya, bukan dicat gini, bukan. Disepuh dengan emas atau dibasuh dengan emas. Ada emas dalam bentuk cair dicelupin misalnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf dengan para ulama. Lebih baik kita jauhi ya. Terutama orang tersebutlah orang yang jadi panutan seperti ustadz, seperti tokoh ya. Kalau dia pakai jam yang kelihatannya dari emas, orang menyangka batangnya pun dari emas, padahal cuma dari cat. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwasanya kalau cuma cat saja, tidak ada tebalnya, cuma cat, artinya kalau kita bakar di api hilang emasnya, tidak mencair berkumpul, ya maka itu tidak mengapa karena dianggap cuma sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi sebaiknya kita jauhi, nanti orang menyangka bahwasanya emas bagi laki-laki itu halal, atau orang bisa menuduh kamu kok sudah ngaji pakai emas ya. Mending kita hindari. Baik, ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan aniyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada masalah qada'ul hajah, tentang adab buang hajat. Ustaz, saat saya buang air besar, kemaluan saya terasa keluar cairan seperti sperma. Apakah saya harus mandi besar? Jawabannya, sperma itu adalah cairan yang keluar disertai dengan futur, yaitu ada kelezatan, disertai dengan klimaks ya. Kalau ternyata keluar tapi tidak disertai dengan klimaks, maka itu bukan air mani. Maka tidak wajib mandi junub. Cukup dibersihkan dan tidak perlu mandi junub. Tapi kalau antum lagi buang air terus ejakulasi ya berarti itu berarti air mani ya.
Tapi kalau tidak ejakulasi maka dia hukumnya madhi ya atau wadi dan itu adalah najis menurut jumhur ulama madhi najis maka dibersihkan ya. Tidak perlu mandi junub. Sama halnya misalnya seorang sudah junub, misalnya dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia junub, kemudian dia mandi, ternyata setelah mandi masih ada keluar sisa-sisa dari air maninya. Apakah dia wajib mandi junub lagi? Tidak perlu. Karena tidak disertai dengan apa? Ejakulasi lagi. Cukup dia bersihkan dan tidak perlu mandi junub lagi. Karena Allah mensifati air mani dengan min ma'in dafiq, yaitu yang terpancar disertai dengan kelemahan, itu ejakulasi. Ustaz, Ramadan lalu saya baru sadar atau tahu mendapat haid ketika buang air kecil setelah saya berbuka puasa atau setelah maghrib. Apakah hari itu puasa saya tetap sah? Kalau kita tidak tahu kapan keluar haidnya, ya maka kita anggap saja sah. Tapi kalau kita bisa pastikan bahwasanya haid ini keluar sebelum maghrib, ya maka puasa kita tidak sah. Kita dapat pahala sudah menahan puasa, tapi harus diqadha puasanya. Tapi kalau kita tidak tahu kapan keluarnya, bisa jadi setelah azan baru keluar, ya, karena kita tidak tahu maka hukum asalnya baru keluar yang kita lihat tatkala itu ya. Maka kalau dia baru tahu benar-benar setelah dia buang air baru kemudian keluar, maka tidak dianggap batal puasanya, tidak dianggap batal puasanya ya. Kecuali dia memastikan ini keluar pasti sebelum azan. Kalau dia bisa pastikan keluar sebelum azan, maka dia batal puasanya dan dia harus qadha. Ustaz mau bertanya, ketika kita sedang umrah batal wudu, bagaimana hukumnya? Umrah terdiri di atas tawaf dan sa'i. Untuk sa'i tidak wudu, tidak apa-apa, ijma' ulama. Seorang lagi buang angin, ya, kemudian bersa'i enggak ada masalah. Ya. Tidak, karena tidak disyaratkan untuk bersuci. Yang khilaf adalah masalah tawaf. Apakah dipersyaratkan bersuci atau tidak? Jumhur ulama mengatakan harus bersuci. Sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah, dan ini dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga Ibn Taimiyah, bahwasanya tawaf tidak disyaratkan wudu. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Tawaf tidak disyaratkan wudu. Seorang berusaha sebelum tawaf dia berwudu, kalau sudah di tengah jalan dia batal, lanjutin aja. Saya lebih condong pendapat ini. Adapun pendapat jumhur, maka kalau dia misalnya batal di putaran keempat, ya maka nanti ada khilaf lagi. Apakah harus ulang dari awal atau lanjutkan? Tapi saya milih pendapat yang melanjutkan, ya. Jadi dia tinggal berwudu, misalnya dia batal putaran keempat, dia ulangi dari putaran keempat, ya. Tapi kalau dia lanjutkan saja, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, maka tidak mengapa. Karena tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwasanya tawaf harus bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau bejana makanan warnanya emas, bukan emas beneran? Boleh enggak? Boleh, kalau cuma emas mainan ya. Enggak ada masalah. Ustaz, ana mau bertanya, apakah termasuk was-was ketika habis wudu terasa keluar afwan air kencing, tapi setelah lihat ternyata tidak ada. Ana sering seperti itu, yaitu was-was berarti. Sudah cuekin aja, sudah pengalaman enggak ada kan? Ah, anggap aja enggak ada. Terbukti antum sudah cek tidak ada, ya sudah jangan dipedulikan. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya memakan makanan yang mengandung emas. Masya Allah. Karena pada zaman sekarang sedang tren makanan yang mengandung emas. Ya, akhi subhanallah, makan saya enggak tahu ya. Emang emas itu makanan ya, saya enggak tahu ya. Ya. Hah? Emas dimakan? Berapa gram dimakan? Hah? Apa manfaatnya? Hah? Oh, cantikan. Kalau keluar jadi kotoran, sayang ya. Nanti ada yang nada.
Ini ada akhwat yang bertanya tentang haid ya. Coba tanya ke Ustadz Musyaffa ya. Ada agak pelik ya. Ustadz Musyaffa saya dengar dia baru bahas masalah haid secara detail. Saya belum sempat bahas lagi. Coba tanya ke Ustadz Musyaffa. Hafizahullah ta'ala. Ustadz, jika lalat disuruh benamkan dan boleh diminum, lalu bagaimana dengan nyamuk? Enggak, nyamuk bukan lalat ya. Sebelah kanannya malaria, sebelah kirinya corona. Khawatirnya begitu. Apakah bersuci setelah haid untuk mandi besar harus air mengalir? Ya, kalau enggak mengalir gimana mandinya ya? Tapi kalau maksudnya keran harus buka, enggak harus ya. Bisa dari ember ditumpahkan ya. Tapi kalau maksudnya air mengalir, ya memang harus mengalir karena kita alirkan air. Tapi kalau maksudnya keran harus dibuka, enggak harus begitu. Boleh kita tampung, boleh kita ciduk airnya, tidak jadi masalah. Apa maksudnya berlebihan dalam bersuci dan berdoa? Berlebihan dalam bersuci misalnya sampai wudu 4 kali, 5 kali ya. Berlebihan ya. Mandi 5 kali sehari, berlebihan. Ngapain? Ustaz, saya pernah ke Merauke dan dapat hadiah tas dan ikat pinggang dari kulit buaya. Apakah barang tersebut boleh dipakai atau dijual atau dibuang? Tadi ada khilaf tentang hal tersebut. Ya, saya lebih condong tidak mengapa. Saya lebih condong tidak mengapa karena kata Nabi ayyuma ihabin idza dubik faqad tahur. Kulit apapun kalau sudah disamak maka sudah jadi apa? Suci. Sebenarnya sih enggak ada masalah, cuma kita harus menjaga hati. Kalau kita pakai barang-barang yang aneh-aneh, barang-barang yang mahal-mahal, jaga hati. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh ya. Diharamkan menggunakan emas dan perak tadi sebenarnya mengatakan karena khuyala, sombong, angkuh. Ya. Tusuk gigi aja pakai emas misalnya. Orang sampai kayu dia pakai apa? Emasnya, khawatirnya gitu. Jadi mungkin boleh tapi harus hati-hati. Ustaz, sekarang banyak sepatu-sepatu berasal dari kulit babi. Apakah boleh dipakai? Tidak boleh. Kulit babi enggak boleh. Ustaz, sekarang lagi ngetren kuteks yang halal. Katanya air wudu bisa meresap ke dalam kuku. Apakah itu boleh untuk sholat? Kalau memang benar, ya, kuteks tersebut tidak menghalangi air dalam kuku, maka enggak masalah ya. Ya, kuteks satunya juga halal, sama-sama halal. Jangan bilang ini kuteks halal, itu kuteks haram. Enggak. Cuma kuteks ini tidak menghalangi air dari apa? Tidak menghalangi kuku dari air, maka tidak mengapa digunakan kalau memang demikian. Bagus begitu ada solusi. Daripada kuteks yang menghalangi air maka tidak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.